Biasanya nih geolovers, batas antar negara berada di daratan atau perairan. Bentuk perbatasannya pun bervariasi. Ada yang berupa sungai, air terjun, pegunungan, pagar pembatas, jalan raya, bahkan hanya berupa batako. Dari variasi bentuk perbatasan tersebut, ada yang tahu nggak nih, negara mana yang memiliki perbatasan terpanjang di dunia? Yuk, simak ulasan geografi berikut ini. Kita mulai dengan yang terpanjang ke-10 di dunia dulu ya. Ada perbatasan antara Meksiko dengan Amerika Serikat. Perbatasan ini memanjang sampai 3.155 km, tepatnya di persimpangan perbatasan San Isidro antara Amerika Serikat dan Meksiko, yang merupakan perbatasan darat tersibuk di dunia dalam hal lalu lintas. Setiap hari, puluhan ribu orang melintasi pelabuhan masuk San Isidro. Persimpangan yang berada sekitar 25 km selatan pusat kota San Diego dan kurang dari 3,5 km dari perbatasan Meksiko, telah lama menjadi pusat pertukaran budaya, ekonomi, dan sosial. Pada hari-hari biasa, lebih dari 50.000 kendaraan ke utara dan 25.000 pejalan kaki melewati San Isidro. Bergeser ke benua Asia Selatan, ada perbatasan terpanjang ke-9 di dunia, yakni Pakistan dan India. Perbatasan sepanjang 3.190 km ini membentang dari Gujarat, India, dan Sind, Pakistan, hingga garis kontrol yang memisahkan wilayah Kashmir menjadi dua. Garis kontrol ini dibuat oleh PBB pada tahun 1949 karena menjadi wilayah sengketa antara India dan Pakistan yang sama-sama mengklaim penuh atas wilayah Kashmir. Perbatasan ini pun dianggap sebagai yang paling berbahaya di dunia. Di posisi 8, negara dengan perbatasan terpanjang di dunia ditempati oleh Brasil dan Bolivia. Brasil adalah negara terbesar kelima di dunia berdasarkan luas daratan yang mencapai 8.515.770 km persegi dan memiliki beberapa perbatasan panjang untuk membuktikannya. Perbatasan terpanjangnya adalah perbatasan dengan Bolivia yang membentang sepanjang 3.403 km. Garis batas melintasi berbagai medan, mulai dari daerah perkotaan besar melalui gurun dan hutan yang tidak ramah, dimulai dari Pantanal dan berakhir di hutan hujan Amazon. Kembali lagi ke benua Asia, perbatasan darat terpanjang ke-7 di dunia ada di Rusia dan Mongolia. Panjangnya mencapai 3.485 km. Mongolia hanya memiliki 2 perbatasan darat, satu dengan Cina dan satu lagi dengan Rusia. Saat ini ada 10 penyeberangan perbatasan yang beroperasi antara Mongolia dan Rusia. 5 hanya terbuka untuk warga negara Mongol dan Rusia, 3 terbuka untuk semua, 1 terbuka untuk barang, dan 1 untuk kereta penumpang. Dulu ada lebih banyak lagi, dan sejarah perbatasan yang ditutup ini membuktikan tentang hubungan kompleks antara kedua negara ini. Bagian Tuva dari perbatasan Mongolia-Rusia yang disebut perbatasan nomor 487 selalu bermasalah karena pencurian ternak di seberang perbatasan dan perdagangan penyelundupan yang berkembang pesat. Perlintasan perbatasan nomor 487 terletak jauh di dalam ribuan hektar hutan Siberia, baik di sisi Mongolia maupun Rusia. Di sisi Mongolia, sangat sedikit dusun yang dapat ditemukan di lanskap terpencil ini, dan infrastrukturnya sangat buruk. Terlebih lagi, musim dingin membawa hujan salju yang melimpah, dan suhu subarktik mencapai minus 48 derajat Celcius, membuat tempat-tempat ini hanya dapat dijangkau oleh kuda dan kendaraan 4x4 yang paling kokoh. Sejak ditutup, perlintasan perbatasan nomor 487 telah menjadi tujuan bagi sejumlah turis lokal. 2 tiang yang membatasi wilayah Mongol dan Rusia berjarak sekitar 10 kaki, dan tunggul putih tiang ditempatkan di tengah untuk membatasi titik perbatasan yang tepat.
Walaupun pemandangannya sederhana, tetapi dalam istilah sejarah dan geografis, ini adalah tempat yang luar biasa. Bergeser ke kanan, ada perbatasan darat Cina-Rusia sepanjang 4.133 km. Negara-negara ini merupakan salah satu negara terbesar di dunia. Rusia yang memiliki luas wilayah mencapai 17,1 juta kilometer persegi, sedangkan Cina memiliki luas lebih dari 9,5 juta kilometer persegi, berbagi perbatasan darat terpanjang ke-6 di dunia. Menurut Badan Perbatasan Rusia, per 1 Oktober 2013, ada lebih dari 160 penyeberangan perbatasan darat antara Rusia dan Cina. Semua penyeberangan perbatasan ini dibuka 24 jam. Ada titik-titik penyeberangan yang ditetapkan oleh perjanjian, termasuk penyeberangan kereta api, penyeberangan jalan raya, penyeberangan sungai, dan sebagian besar penyeberangan kapal feri. Pada 14 Februari 2023 lalu, Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok mengeluarkan keputusan tentang penggunaan nama di peta internasional. Beberapa kota di Rusia yang berada di perbatasan sekarang harus menggunakan nama Cina, menggantikan nama Rusia mereka. Yang paling terkenal adalah Vladivostok, yang sekarang secara resmi disebut Haishenwai. Namun pemerintah Rusia belum mengomentari tentang hal tersebut. Padahal sebelumnya, kantor perwakilan Kementerian Luar Negeri Rusia di Vladivostok sudah menerbitkan seluruh daftar kota di samping nama yang sekarang akan ditulis secara resmi dalam tanda kurung dengan simbol penjelasan yang akrab bagi orang Cina. Banyak yang menganggap persahabatan Cina-Rusia adalah batu yang kokoh. Namun, siapapun yang mempelajari sejarah hubungan Cina dan Rusia pasti tahu bahwa ini adalah hubungan politik yang penuh intrik dan kelicikan. Tidak hanya perbatasan dengan Rusia saja yang diganti namanya, Cina juga dengan lancang mengganti nama-nama tempat yang ada di Arunachal Pradesh, India dengan nama Cina. Tentu saja, hal ini mendapat kecaman langsung dari pemerintah India. Masih di benua Asia, bergeser ke bawah sebelah kiri, ada perbatasan India dan Bangladesh yang menempati posisi kelima dengan perbatasan terpanjang di dunia. Panjangnya mencapai 4.142 km. Perbatasannya sebagian besar tidak berpagar. Ada beberapa kantong di dekat perbatasan yang menjadi titik sengketa antar negara. Hal ini diperparah dengan penggunaan perbatasan tersebut sebagai jalur penyelundupan hewan ternak, makanan, dan obat-obatan dari India ke Bangladesh. Apalagi imigran ilegal dari Bangladesh biasa melintasi perbatasan ke India. Kebijakan tembak-menembak yang kontroversial diberlakukan oleh patroli perbatasan India. Namun, akhirnya pada tahun 2015, Bangladesh dan India telah menyelesaikan masalah perbatasan yang telah berlangsung puluhan tahun melalui perjanjian pertukaran lahan yang dimulai dengan pertukaran fisik kantong-kantong pada 31 Juli 2015 dan berlanjut secara bertahap sampai dengan 30 Juni 2016. Berdasarkan perjanjian tersebut, setiap negara akan berdaulat atas semua kantong di wilayahnya. Penduduk dapat memilih untuk tinggal di India atau Bangladesh dan akan diberikan kewarganegaraan yang sesuai. India akan menyerahkan 51 kantong yang terdiri dari 7.110 hektar ke Bangladesh dan akan menerima 111 kantong dengan total 17.160 hektar dari Bangladesh. Jumlah total orang yang terkena dampak perjanjian ini adalah sekitar 51.000 orang. Kembali lagi ke negara tirai bambu. Perbatasan darat Cina-Mongolia sepanjang 4.630 km menempati posisi keempat di dunia sebagai perbatasan terpanjang di dunia, dengan sebagian besar wilayah perbatasan terletak di Gurun Gobi. Wanita dan anak perempuan Mongolia dan Cina sering diperdagangkan melintasi perbatasan ini. Ada juga tambang besar dan operasi industri berat lainnya yang terletak di wilayah perbatasan, yang menampung banyak tenaga kerja dari orang-orang yang terisolasi. Tempat-tempat ini, termasuk yang ada di tambang batubara Tavan Tolgoi, telah menjadi pusat prostitusi. Mari berpindah ke benua Amerika Selatan. Ada perbatasan Chili dan Argentina yang menempati posisi ketiga perbatasan terpanjang di dunia. Chili kira-kira seperempat dari ukuran Argentina,
Namun, karena panjangnya Chili di sepanjang bagian barat daya Amerika Selatan, kedua negara berbagi perbatasan sepanjang 6.691 km. Perbatasan ini membentang sepanjang pegunungan Andes hingga Pulau Tierra del Fuego. Namun, ada beberapa sengketa perbatasan, terutama di sekitar lapangan es Patagonian Selatan. Bergeser lagi ke negara lintas benua, yakni Rusia. Perbatasan Rusia dan Kazakhstan sepanjang 7.644 km berada di posisi kedua sebagai perbatasan terpanjang di dunia. Perbatasan hampir seluruhnya terdiri dari serangkaian jalur darat yang melintasi stepa Eurasia, meskipun di beberapa bagian sungai digunakan, seperti Meliusan, Ural, dan Ui. Perbatasan melintasi Danau Botkul. Di bagian timur jauh, perbatasan melewati pegunungan Altai. Pada tahun 2022 lalu, antrean panjang menumpuk di perbatasan Vishnevka yang melintasi dari Rusia ke Kazakhstan, karena ribuan orang terus melarikan diri untuk menghindari panggilan perang ke Ukraina. Sekitar 98.000 orang Rusia telah menyeberang ke Kazakhstan dalam seminggu sejak Presiden Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi sebagian pasukan cadangan. Akhirnya yang terakhir, ada Kanada. Negara terbesar kedua di dunia dengan luas 9.984.670 km persegi, berbagi perbatasan darat internasional dengan Amerika Serikat yang memiliki luas 9,83 juta km persegi. Perbatasan sepanjang 8,893 km menjadikan Kanada Amerika Serikat menempati posisi pertama sebagai perbatasan terpanjang di dunia. Perbatasan dibagi menjadi dua, perbatasan yang dibagi dengan Kanada oleh benua Amerika Serikat, dan perbatasan yang dibagi negara bagian Alaska dengan Kanada Utara. Ada sungai Saint Lawrence dan Great Lakes merupakan bagian dari perbatasan antar kedua negara. Saat ini, ada 119 penyeberangan perbatasan darat resmi antara Amerika Serikat dan Kanada. 26 diantaranya dilakukan di jembatan atau terowongan. Hanya 2 dari 119 penyeberangan yang merupakan penyeberangan satu arah, yakni penyeberangan perbatasan pusat Churubusco Franklin, di mana pelancong hanya dapat memasuki Amerika Serikat, dan perlintasan perbatasan 4 air terjun, di mana pelancong hanya dapat memasuki Kanada. Nah, you lovers, sudah tahu kan perbatasan darat negara mana yang terpanjang di dunia? Kalau yang terpendek, sudah tahu belum nih? Komen di bawah ya.